Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi murid-murid semua. Ya, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk membacakan doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dan mulai. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan, terutama kalian, untuk mengikuti pembelajaran PPKN sebagaimana mestinya. Walaupun personil anggota kita sekarang ini ya apa adanya lah ya. Oke. Sebelum Bapak melanjutkan absensi, Bapak minta satu orang untuk menjadi dirjen pemandu menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan. Zulaika. Kita nyanyi bersama-sama ya. Lagu Garuda Pancasila. Ya. Tunggu dong, semua hadirin berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, selesai. Duduk kembali. Pada pagi hari ini Bapak perhatikan banyak di antara kalian yang absensi atau tidak masuk kelas. Ya, walaupun begitu, kita masih tetap bisa melanjutkan pembelajaran sebagaimana mestinya, ya. Oke, Bapak absen. Aldo sakit ya? Alda sakit. Asni izin. Ya, jadi kita total sekitar ada orang 10 ya. Terus Bapak periksa ruang isi kelas kayaknya sudah tampak bersih, sudah tampak rapi. Begitu juga dengan kerapian pakaian kalian. Ya, Bapak pikir sudah rapi karena sebelum kita memulai pelajaran kita seharusnya merapikan kelas kita, menjaga kebersihan kelas kita, merapikan pakaian kita, barulah kita mengikuti pembelajaran. Karena apa? Kita harus memerhatikan kebersihan. Karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Ya. Adapun materi kita pada hari ini yaitu mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia, ya.
kita sebagai bangsa Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 yang tertuang di dalam bab 1 pasal 1 dan ayat 3 yang bunyinya Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Jadi sudah selayaknya dan sepantasnya lah kita harus menjunjung tinggi hukum. Tidak memandang seseorang itu kaya ataupun miskin, memiliki jabatan, pangkat atau golongan, siapapun itu haruslah patuh dan tunduk kepada hukum. Karena dengan hukum masyarakat kita akan menjadi tertib, selaras dan seimbang. Kalau tidak ada hukum, apa akibatnya? Kita tidak serupa halnya sama dengan hukum rimba, yaitu yang kuatlah yang menang, yang lemah akan mati, ya, akan kalah. Ya. Ya, pentingnya kita mempelajari sistem hukum, terutama buat kalian suatu saat nanti kalian di masyarakat dan berhadapan dengan urusan pemerintahan maupun negara dan lain hal sebagainya, itu akan memudahkan kalian. Ya, akan memudahkan kalian. Semisal dalam tertib administrasi, terus dalam berkendara, maupun dalam kewajiban dan hak kalian. Kewajiban kalian salah satunya yaitu adalah membayar pajak. Hak kalian yaitu hak untuk dilayani. Dari situlah salah satu contoh fungsi hukum. Apabila tidak membayar pajak maka akan dikenakan denda. Terus, ya, pada pagi hari ini yang cerah, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai materi inti kita, sistem hukum dan peradilan di Indonesia, kita sejenak meluangkan waktu 1 menit saja, ya. Kita melakukan ice breaking. Kalian tahu ice breaking? Ya, peregangan. Ya. Oke, semuanya berdiri. Nah, kita sedikit melakukan ice breaking, peregangan. Oke, boleh kepalanya digeleng-gelengkan sedikit biar lebih press dan tidak terlihat kaku. Ya, tangannya boleh direnggangkan atau dibentangkan sedikit biar lebih press dalam mengikuti. Jadi nanti kita akan lama ini biar otot-otot kalian tidak tegang dan badan kalian tidak akan terasa lemas. Ya, oke, dah enak bagaimana? Dah sehat? Sehat. Oke, dah duduk kembali. Ya. Tapi sebelumnya pada materi minggu lalu, sebelum sistem hukum, masih ingatkah kalian yang telah kita pelajari? Materi minggu lalu, yang kemarin itu? Iya, demokrasi. Mengenai sistem demokrasi. Ya. Apa yang telah kalian pelajari dari sistem demokrasi itu sendiri? Adanya pemilihan umum, ya, tepat. Karena sebentar lagi tahun depan kita akan melaksanakan pemilihan umum. Siapa saja yang boleh melakukan pemilihan umum? Ada syarat-syaratnya. Pertama adalah warga negara Indonesia. Kedua, mereka juga harus cukup umur, yaitu berusia 17 tahun atau yang sudah memiliki KTP atau yang sudah terdaftar di tempat pemilihan suara atau yang disebut dengan TPS.
Disitulah hak kalian untuk memilih dan menentukan pemimpin. Ya, itu minggu lalu. Ya, jadi Bapak pikir kalian sudah paham dan mengerti. Sekarang kita lanjut kepada sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Tadi sudah disampaikan manfaat sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Bapak ulangi lagi. Manfaatnya di dalam kehidupan nyata. Dengan adanya hukum, maka kehidupan manusia dalam bernegara dan bermasyarakat akan tertib dan terkendali. Kenapa harus ada hukum di Indonesia selain tertib dan terkendali? Hukum itu adalah sifatnya memaksa dan harus diikuti, tunduk. Apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi, ya, berupa hukuman. Sanksi macam-macam sanksi dari pelanggaran hukum. Bisa dari bentuk paling ringan apa? Teguran. Ya, paling ringan teguran, peringatan, sanksi, baru denda, baru penjara. Yang paling berat, yang paling tinggi hukumannya itu adalah hukuman seumur hidup atau mati. Ya. Ada tidak hukuman mati di Indonesia? Ada. Yaitu para pelaku kejahatan berat seperti kasus pembunuhan berencana. Itu adalah hukuman mati. Pak, kalau pembunuhan tidak berencana, Pak, tidak hukuman mati, Pak? Bisa dipertimbangkan tidak hukum mati. Kenapa? Sebab kalau pembunuhan tidak berencana, tidak dihukum mati, paling tidak 20 tahun penjara atau seumur hidup. Karena pembunuhan yang tidak dilandasi karena akal sehat. Ya, kalau berencana kan berdasarkan akal, tetapi tidak berencana bisa jadi karena ketidaksengajaan atau emosi. Emosi orang kan mudah meluap-luapkan tanpa sengaja, ya kan? Tiba-tiba tanpa sengaja membunuh tanpa kewarasannya. Itulah dia bedanya. Kalau pembunuhan secara berencana kan sudah dipikirkan matang-matang untuk melenyapkan, menghilangkan nyawa orang tersebut yang menyakitinya, ya kan? Direncanakan. Direncanakan itu menggunakan akal, ya. Seperti contoh kasus di berita itu, kasus apa itu? Kasus Freddy Sambo. Ya, boleh kalian buka di bukunya bab 15, ya, tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ya, boleh lihat bukunya, dibaca sejenak tentang sistem hukum, ya. Bapak kasih waktu sekitar 3 menit lah. 3 menit untuk membaca literasi. Halaman 179, ya, tentang sistem hukum dan peradilan. 109, sistem hukum dan peradilan di Indonesia, bab 4. Ya, boleh kalian amati di situ.
Ya. Ya, sudah cukup. Ya, sekadar informasi, pada materi ini kompetensi dasarnya yaitu ya, menghargai, terus menjalankan nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia, menunjukkan, memerinci, menyajikan, terus tujuan pembelajaran yaitu kalian diharapkan dapat menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Terus menunjukkan rasa syukur atas nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Langkah-langkah pembelajaran hari ini yaitu kalian nanti setelah menerima materi ini, kalian akan diperlihatkan tontonan berupa video. Di video tersebut nantinya kalian amati, terus kalian kemukakan dari video atau gambar tersebut. Dikemukakan melalui kelompok. Jadi nanti kalian akan diskusi, dan setelah itu hasil diskusi kalian dipresentasikan di depan. Usahakan nanti saat presentasi di depan, setiap kelompok menyampaikan pendapatnya dengan suara lantang dan tidak ragu-ragu. Makanya Bapak tadi suruh kalian untuk membaca literasi literatur dan membaca sumber, supaya kalian dapat menemukan inti dari permasalahan, inti dari pokok atau langkah pembelajaran kita pada hari ini, ya. Oke, sebelum Bapak lanjut kepada kegiatan inti, apakah masih ada yang belum jelas atau masih bingung terkait materi kita mengenai sistem hukum? Sebelum kita lanjut ke kegiatan inti, ya, ada yang ditanyakan? Kalian harus aktif ya. Harus aktif ya, karena orang kita sedikit, maka kita harus menutupi kekurangan tersebut dengan keaktifan belajar, terutama kalian. Oke, ya Arwi, apa ditanyakan? Silakan. Untuk sistem hukum sendiri, apakah terdapat beberapa hukum-hukuman yang berat untuk di Indonesia sendiri? Ya, bagus Arwi, terima kasih. Ya, untuk hukuman sendiri tergantung dengan pelaku pelanggaran hukum itu. Ya, disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukannya. Misal pelanggaran paling ringan. Pelanggaran paling ringan di sekolah, yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya sembarangan. Apa sanksinya? Ya, itu akan dikenakan sanksi berupa bisa juga penilaian, kerendahan nilai sikap, kebersihan, dan juga bisa berupa hukuman memungut sampah tersebut, kemudian disuruh membersihkan WC atau membersihkan kamar mandi.
atau menyapu seisi ruangan kelas. Itu hukuman yang paling ringan. Dengan hukuman sedang seperti mencuri barang yang tidak terlalu mahal, tetapi walaupun tidak mahal, tetapi kegiatan perkelakuan itu mencuri, maka hukumannya yaitu ya paling tidak ditangkap lah, ya ditangkap atau disuruh kembalikan atau didenda. Dan hukuman yang paling berat seperti kasus pembunuhan, maka perlakuan setimpal juga harus diberikan kepada pelaku pelanggaran hukum tersebut, yaitu hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Kasus pembunuhan tersebut juga dibedakan. Ada kasus pembunuhan berencana atau kasus pembunuhan tidak terencana. Kalau kasus pembunuhan berencana, pembunuhan yang dilakukan dengan akal, yang direncanakan, berniat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Tetapi pembunuhan tidak berencana bisa juga karena pembunuhan tanpa sengaja. Dia tidak sengaja tetapi membunuh. Atau karena emosi, ya. Hukumannya tidak lebih berat daripada hukuman berencana, tetapi masih di dalam kategorikan hukuman berat. Begitu dia. Ya, terima kasih Arwi. Oke. Oke. Kita langsung masuk ke kegiatan inti, ya. Boleh kalian amati di depan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ya. Di sini kita baca tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat menunjukkan rasa syukur atas nilai-nilai dalam diskusi kelompok, sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh hikmat. Nah, jadi nanti kalian akan diskusi setelah kita mempelajari materi ini, ya. Kedua, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan sangat baik. Bukan hanya di kelas ini, bukan hanya saat ini kalian mendengarkan, kalian akan patuh dan tunduk terhadap sistem hukum. Tetapi setelah pembelajaran ini berakhir dan kalian di luar kelas dan di luar sekolah, nah, kalian harus konsisten dan disiplin tentang sistem hukum. Ketiga, setelah peserta didik berdiskusi dan mencari informasi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD 1945, kalian dapat menelaah sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan tepat. Jadi hukum di Indonesia ini kan banyak. Tadi yang Bapak sebutkan itu hanya pengantar hukum. Sedangkan kategori-kategori hukum itu sendiri masih ada. Hukum itu dibagi atas dua, yaitu hukum, ya pintar, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis, hukum yang tertuang secara resmi dan disahkan melalui undang-undang. Banyak undang-undang tuh. Dari undang-undang yang paling tinggi, hukum tertulis, Konstitusi Indonesia disebut dengan
UUD 1945. Di bawahnya ada namanya UU Undang-Undang. Di bawahnya ada namanya Peraturan Presiden. Di bawahnya ada Peraturan Pemerintah. Di bawahnya lagi ada Peraturan Pemerintah Pengganti Presiden. Di bawahnya lagi ada Perpu, Peraturan Perundang-undangan. Di bawahnya lagi baru ada peraturan provinsi, peraturan kota, peraturan bupati, dan paling bawah peraturan desa. Itu dia. Tapi hari ini kita tidak membahas tentang itu. Kita cukup mempelajari tentang pengantarannya saja. Itu sudah ranah dalam tata negara. Kita akan membahas tentang bentuk-bentuk hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jadi intinya membuka wawasan kalian tentang hukum di Indonesia dan cara penegakannya, faktor penyebab pelanggaran dan solusinya. Kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang berlaku di masyarakat walaupun tidak tertulis tetapi sepakat masyarakat tersebut mematuhinya. Contohnya hukum apa? Hukum adat. Tidak tertulis kan? Tetapi tetap dipatuhi turun-temurun. Seperti adat salah satu suku Dayak kental dengan hukum adatnya. Hukum yang mereka terapkan itu turun-temurun dari leluhur mereka. Tidak tertulis emang, tetapi tetap berlaku di wilayah. Hukum adat hanya terbatas di wilayah tersebut, tidak berlaku untuk seluruh Indonesia. Apabila orang suku Dayak berada di tempat bukan daerahnya atau di kota, maka hukum tersebut tidak berlaku, hanya berlaku di daerahnya dan sukunya. Oke. Terus keempat, peserta didik melalui kegiatan presentasi dapat menguraikan hasil media display dengan penuh percaya diri. Media display yaitu tadi tampilan di gambar atau di PowerPoint. Terus, peserta didik menampilkan hasil diskusi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pembelajaran dengan tepat. Setelah peserta didik berdiskusi dan menampilkan informasi tentang perilaku yang mendukung tegaknya sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan tepat. Itulah dia, ada 6 tujuan pembelajaran kita. Jadi saat ini bisa dikatakan kita belajar ya. Kita walaupun simulasi tapi kita belajar ya. Ini dia tadi yang Bapak sebutkan, kompetensi dasar, yaitu mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Menyajikan hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan UUD 1945. Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan dan mendeskripsikan hukum dan peradilan di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Pertanyaannya, apa itu hukum? Akibat melanggar hukum, sikap yang sesuai dengan hukum serta tujuan hukum. Ya. Oke. Bapak akan menayangkan video. Jadi harap kalian untuk mencermati dan mengamati.
Akan tetapi sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang bagaimana rumusan atau arti hukum yang sebenarnya. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk, sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Kami sependapat dengan pendapat Pemikiran Abu Dhar bahwa definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakan sesuai dengan kenyataan. Akan tetapi meskipun sulit merumuskan definisi yang baku mengenai hukum, di dalam hukum terdapat beberapa unsur agar dikatakan sebagai hukum. Di antaranya pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat. Sebagai kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu pasti akan terjadi konflik di antara mereka, sehingga dibutuhkan peraturan. Kemudian yang kedua, peraturan dibuat dan ditetapkan oleh badan resmi yang berwajib. Ini berarti bahwa peraturan hanya bisa dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Kemudian yang ketiga, peraturan bersifat memaksa. Dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran peraturan bersifat tegas. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan hukum. Penerapan hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Kemudian aspek kehidupan manusia yang sangat luas, maka sudah benar tentu ruang lingkup atau cakupan hukum akan menjadi begitu luas. Sehingga perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian hukum. Berdasarkan kerusakan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi menjadi yang pertama adalah hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak pada peraturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian. Kemudian yang terakhir adalah hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Kemudian yang kedua, hukum berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dapat dibagi menjadi yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Dan yang terakhir, hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggota-anggotanya. Selanjutnya, penggunaan hukum berdasarkan bentuknya. Yang pertama, yaitu hukum tertulis. Dengan hukum tertulis itu ada yang sudah dikodifikasi dan yang belum dikodifikasi. Yang kedua adalah hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang diyakini oleh masyarakat serta dipatuhi tetapi tidak dibentuk dalam prosedur formal. Yang selanjutnya, penggunaan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat. Yang kedua adalah ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Kemudian yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Yang kedua adalah hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan
Sudah jelas dan paham tampilan video mengenai materi sistem hukum? Sudah? Ya. Menurut kalian masih ada yang belum dimengerti atau masih rancu di benak kalian mengenai sistem hukum itu sendiri? Hukum itu wajib, bahkan setelah kalian beranjak dari sekolah ini atau tamat, kalian mau kerja atau standby di kampung atau keluar negara, hukum itu pasti akan mengikuti kalian, akan menjadi sebagian dari perjalanan hidup kalian. Contohnya, kebanyakan masyarakat kita di sini apabila ingin mencari pekerjaan susah, mencari pekerjaan di dalam negeri, maka mereka akan merantau ke Malaysia. Salah satu cara untuk bekerja ke Malaysia dengan mudah tanpa menggunakan permit, yaitu menggunakan paspor melancong, ya kan? Karena menggunakan permit resmi TKI itu mahal bayarnya, kan? Nah, kebanyakan di antara kalian anak-anak kampung sini kan ke Malaysia ilegal. Nah, setidaknya kalau dalam segi aturan mereka sudah tentu menyalahi hukum. Tetapi setidaknya mereka di sana itu punya akal dan pandai bagaimana bisa terbebas dari jeratan hukum. Bagaimana caranya? Yaitu mengikuti hukum dari si pembawa pekerja tersebut, menghindari hukum. Seperti saat ada pemeriksaan, pandai-pandailah bersembunyi. Saat ada pengecekan tempat tinggal, ya larinya ke hutan. Saat ingin pergi ke tempat batas atau ingin memasuki daerah bordir, jangan melewati pos bordir, tetapi melewati jalan tikus supaya bisa lolos dan bekerja di sana. Nah, begitulah dia caranya. Tapi resikonya sangat tinggi. Bisa-bisa didenda, dipenjarakan, dikarantina. Banyak anak-anak muda begitu tamat sekolah atau tidak melanjutkan ingin menghasilkan uang dalam jumlah besar, yaitu pergi ke Malaysia, tetapi resikonya tanggung sendiri. Begitulah dia konsekuensinya. Kenapa harus ada aturan dan ada hukum? Ya, seperti tadi tersebut, untuk menjaga ketertiban. Negara kita selain menerapkan negara hukum, kita juga, bukan hanya kita ya, negara namanya berdaulat. Salah satu negara berdaulat yaitu menegakkan hukum. Ya, Malaysia juga berdaulat, mereka juga menegakkan hukum. Nah, terus ada beberapa pengertian hukum menurut para ahli. Salah satunya menurut Leon Duguid. Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat. Aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Dan jika dilarang, menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Benar atau tidak? Benar atau salah? Apabila dilanggar akan menimbulkan reaksi. Benar, contohnya saat razia lalu lintas, saat kita menegakkan mengikuti hukum, tidak melanggar hukum, enteng-enteng saja kita melewati batas pemeriksaan pos polisi kan,
menunjukkan surat mengendara dan kelengkapan sepeda motor yang lengkap. Tetapi apabila kita kedapatan melanggar hukum, sudah tahu ya di depan ada razia, tapi kita ragu dan takut karena kita merasa tidak membawa kelengkapan. Apa reaksi kita? Panik, was-was, ya. Nah, itulah dia reaksi terhadap pelanggaran hukum. Tapi kalau seseorang yang merasa dirinya terlepas dari jeratan pelanggaran hukum, ya enteng-enteng saja deh. Nah, terus sub pokok bahasan sistem hukum di Indonesia, mencermati sistem peradilan Indonesia, menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Makna hukum. Hukum menurut seorang filsuf ibarat kebun binatang. Nah, mengapa? Orang berani berkunjung ke kebun binatang karena ada pagar yang membatasi antara liarnya binatang dengan pengunjung. Jadi bisa disimpulkan lah ya. Kalau kalian orang yang berakal, kalau kalian orang yang bersekolah, kalian juga bisa menyimpulkan. Karena ada pagarnya yang membatasi antara liarnya binatang dengan pengunjung, hewan tersebut tidak akan bisa menyerang kalian, dan juga kalian sebagai manusia yang memiliki akal pikiran tidak juga bisa mengganggu dan mengacau mereka. Kadang manusia itu kan jahil kan, jahil, iseng, itulah manusia. Demikian pula hukum pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan terlindungi. Hukum dalam hal ini merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hukum. Apa ini? Ya, coba amati di atas unsur-unsur hukum. Ini Bapak tampilkan gambar berlalu lintas sebuah jalan di lampu merah yang mungkin ini. Nah, bisa dibaca peraturan mengenai tingkah laku, peraturan dibuat untuk ditetapkan, peraturan itu bersifat memaksa, terdapat sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Nah, inilah yang harus kalian patuhi sebagai peserta didik yang berakhlak. Nah, wajib bagi kalian mematuhi peraturan perundang-undangan. Salah satunya peraturan berlalu lintas. Kalau kalian menemukan pelanggaran hukum, misalnya di lalu lintas, di lampu merah Sambas, kita sering melihat orang yang nerobos lampu merah. Apa tindakan kalian? Kalian bisa menegurnya dengan hati-hati dan sopan. Atau kalian juga bisa untuk tidak mencontohi mereka. Atau kalian juga bisa melakukan tindakan preventif, tindakan alternatif, supaya masyarakat tidak mengulangi kelakuan tersebut. Contohnya saat ini yang sedang viral, yaitu dengan menggunakan merekam video. Saat mereka melanggar menerobos lampu merah, kalian rekam menggunakan HP kalian, baru share ke media sosial. Nah, itu merupakan salah satu contoh upaya tindakan. Kalau kalian tidak berani untuk bersuara, cukup kalian rekam saja. Seperti yang sedang hangat-hangatnya di Facebook kan, kasus Capil itu kan, karena ketidakpuasnya pelayanan terhadap dinas pendudukan Capil terhadap masyarakat. Siapa di sini yang pernah magang di Capil? Bagaimana di Capil itu? Tidak ada kah? Tidak masuk ya. Tugas hukum menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat.
menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main-main. Pertanyaannya, siapa yang menegakkan hukum? Yang membela kebenaran, membela kebajikan. Penegak hukum itu siapa? Superman, Saras 008, Gerhana, siapa? Adalah Pak Polisi sebagai alat penegak hukum, sebagai orang yang melakukan tindakan, orang yang mengawasi, orang yang melakukan pencegahan supaya masyarakat ini tidak melanggar hukum, supaya masyarakat ini tertib hukum. Makanya seorang polisi itu harus berfisik sehat dan juga harus bermental kuat dan berjiwa sehat. Nah, makanya untuk menjadi polisi itu harus selektif, ya. Tidak main-main. Selain itu dia memiliki akademis bagus, walaupun tidak jenius, tetapi pintar lah gitu ya. Pintar tuh dalam konotasinya banyak ya. Terus ya, di sini ada tampilan gambar pelanggaran hukum di Indonesia. Ada gambar pelanggaran lalu lintas. Ada pelanggaran apa ini? Gambar kedua, gambar apa ini? Nah, ayo. Ini gambar masyarakat ngapa ini? Demo di perusahaan sawit. Nah, gambar ketiga illegal logging. Gambar keempat ya, hutan akibat dari penebangan hutan secara liar seperti terjadi di daerah kita. Ini Bapak ambil menyesuaikan dengan kondisi di daerah kita. Nah, yang pertama, gambar pertama yaitu pelanggaran lalu lintas. Terdapat tiga orang bocil cewek ABG sedang berboncengan yang tidak patut ya. Satu menghadap ke depan, yang tengah menghadap ke belakang, yang belakang menghadap ke tengah. Jadi itu gambar mereka ya. Apakah ada di antara kalian seperti ini dulu? Tidak ada. Ya, jangan sampai ada ya. Nah, kalau ada boleh juga. Ada boleh juga sebagai salah satu contoh yang tidak harus diikuti. Nah, contoh yang harus tidak diikuti. Contoh tetapi tidak diikuti. Ini gambar kedua. Gambar orang demo seperti kasus plasma, ya kan? Nah, tidak mendapat bagian, tidak mendapat hasil. Perusahaan menjanjikan 90% hasil dari penjualan sawit akan diberikan kepada masyarakat setempat dalam waktu 6 bulan. Nyatanya sudah sampai 9 bulan tidak kunjung terrealisasi. Kemana ini janji perusahaan? Masyarakat menuntutlah harga bahan pokok makanan semakin naik, tuntutan hidup semakin tinggi, anak-anak dah bersekolahan, bini istri dah menuntut, dah minta belikan skincare, yang suami yang dah bekerja, yang dah kebiasaan merokok, tanpa merokok tidak kerja, tiada hari tanpa merokok, dah beli motor dan lain sebagainya. Nah, itulah dia, karena tuntutan hidup semakin tinggi. Memang begitu ya. Zaman sekarang ini dibandingkan zaman dahulu, masyarakat zaman kini lebih banyak
mengeluh karena kekurangan dibanding dengan zaman dahulu. Karena zaman dahulu tidak banyak yang dibeli. Satu orang miskin, satu kampung merasakan nasib yang sama. Tetapi saat ini, satu orang miskin, tetangganya belum tentu. Melihat tetangganya beli motor baru, udah merasa miskin karena makai motor lama. Melihat tetangganya memiliki perhiasan kemas baru, emas, cincin, gelang, udah merasa miskin. Istilahnya miskin kini dengan miskin dulu itu beda. Miskin kini ini iri dengan kekayaan orang lain. Kita juga ingin juga seperti itu. Sama halnya dengan kalian kan, mungkin yang tidak punya HP mungkin ditendang kali kan. Oh, kau tidak punya HP Android, tidak punya smartphone macam kami, usah kau nak berkawan dengan kami. Kau bukan orang gaul katanya kan. Istilahnya. Atau yang punya iPhone ya kan. Terus penebangan hutan, akibat dari penebangan hutan yaitu rusaknya ekosistem. Tempat makhluk hidup selain manusia tinggal. Burung, biawak, komodo, monyet, dan lain sebagainya. Akibat dari pengerusakan, penebangan pokok secara liar, gundul hutan ini. Karena gundul akibat cuaca hujan yang berlarut-larut sampai 5-6 jam tanpa henti, diguyur hujan, akibatnya terjadilah banjir, terjadilah longsor, terjadilah kerusakan alam, kampung-kampung terendam banjir, sehingga menyulitkan aktivitas, mematikan usaha, mematikan pekerjaan. Orang yang dulu bisa berume, kita tidak bisa berume lagi dah karena terendam banjir. Inilah akibatnya. Longsor apa segala macam kan. Kalian percaya tidak? Banjir, longsor itu diakibatkan oleh hutan yang gundul. Percaya atau tidak? Percaya. Contoh analogi sederhana apa? Karena tidak adanya penyerapan air. Tidak ada penyerapan air dan tidak ada penahan dari tanah tersebut. Paling sederhana analogi dari hutan gundul itu apa? Contohnya adalah rambut gundul dibanding dengan rambut lebat. Kalau kalian siram air di rambut kepala kalian yang gundul dibanding dengan kepala kalian yang lebat, apa bedanya? Kepala yang rambut lebat akan lebih lama akan menurunkan air dibanding dengan kepala gundul kan? Nah, begitulah dia. Kalau kita menyiram di kepala yang gundul, air akan cepat mengalir, membasahi muka kita, telinga kita, dahi kita, dagu kita, pipi kita, alis kita, mata kita, dan lain-lain sebagainya. Dibanding dengan kepala yang ditumbuhi rambut lebat. Kepala dengan rambut lebat itu akan menyulitkan air turun ke muka kalian. Begitulah dia analogi sederhananya. Berarti yang banjir-banjir kemarin apakah disebabkan oleh hutan kita yang gundul? Itu masih dalam penelitian. Tidak bisa juga kita vonis, kita menghakimi. Kita tidak boleh mengkambing hitam. Penyebab utamanya karena hutan gundul.
bukan karena itu juga. Tetapi itu salah satu faktor. Nah, salah satu faktor ya. Karena pada waktu itu curah hujan memang sangat-sangat tinggi, dan juga di daerah ini adalah daerah dataran rendah, di mana saat air pasang naik dibantai oleh air rob dari tanah tinggi, dari daerah Bengkayang, ya kan? Jadi ujungnya itu menggenang air ini kan. Nah, itu dia penyebabnya. Ditambah dengan hutan gundul, nah, makin parahlah banjirnya. Walaupun hutan tidak gundul, tetapi tetap banjir, tetapi tidak parah. Ya, begitulah dia. Oke, saat ini kita akan menayangkan video pelanggaran. Nah, tadi ada 4 gambar, tapi yang kita amati itu video pelanggaran. Oke. Ya, ini siapa ini? Rambutnya W rambutnya. Itu alis atau rambut itu? Nah, tuh beli itu sedang mengebut, tidak memakai helm. Tiba-tiba anak SD menyeberang. Salah anak SD itu juga menyeberang, tidak noleh kiri, tidak noleh kanan kan? Jadi salah dua-duanya dia sebenarnya itu. Ya, coba ya ulang video ya. Bapak mati, anak SD-nya tersebut tidak menyeberang di Nah, ya salah dia. Udah. Kalian amati betul-betul ya. Ya, ada yang agak sedikit rancu. Salah. Si boy tadi itu. Anak SD yang menyeberang, melamun. Sedangkan bapak pemotor ini mengebut. Kita perhatikan. Anak ini menyeberang tidak di zebra cross. Sedangkan bapak itu mengebut. Jadi belum tentu anak SD itu yang salah. Yang benar. Seharusnya anak SD itu menyeberang di zebra cross. Dan bapak itu pakai helm dan harus senyum. Tadi kan tidak senyum. Mungkin bapak itu lagi menyetor setoran. Yalah pakai mobil. Siapa juga selamat pakai mobil. Itu kayak anak SMP pakai mobil. Ini banyak ini. Pelanggaran yang pertama itu rambutnya gondrong. Anak SMP rambutnya gondrong. Salah tuh. Bajunya keluar. Pakai mobil. Ini anak SMK, anak SMA kayak ini. Ada SMA 1 Sajat atau SMA 1 Sejangkung. Anak SMK 1 Sejangkung enggak yang kayak gini. Enggak ada suaranya ke? Ini udah termasuk geng motor ini. Nanti video ini kalian amati, kalian diskusikan ya. Diskusi. Nanti bagi kelompoknya, udah tahu kelompoknya kan? Kelompok 1, 2, 3, 1, 2.
Berarti 4 kelompok ketika 4 kelompok. Sebaiknya 1, 2, kita memperhatikan jalan yang aman supaya kita bisa tiba kembali ke rumah dengan selamat. Karena di jalan raya penuh dengan bahaya yang sering tidak kita sadari. Lebih dari 10.000 orang yang berada di jalan mengalami kecelakaan setiap tahunnya, atau sekitar 15% 4 kelompok ya. penumpang orang yang Nanti kelompok ini di sini 3, saat hendak menyeberang, lihat dahulu 3, 3, 3. jalan menyeberangkan pada zebra atau jembatan penyeberangan. Kedua, hingga lampu hijau untuk pejalan kaki menyala. Jalan raya bukanlah tempat bermain. Bercanda di jalan raya sangat berbahaya, baik bagi diri sendiri. Nanti kelompoknya 1, 2, 3, 4. Saat berjalan bersama teman, hargai keselamatan kita dan juga teman kita. Hindari menggunakan alat Nanti bangkunya disusun ya. Ini gabung. Nah, ya. Biar cepat nanti bangkunya disusun begini ya. Gabung. simpan alat elektronik di dalam tas. Selain juga lebih aman dari orang jahat. Lengah bisa berakibat fatal. Seringkali jalanan yang kita lalui itu tidak selalu aman. Ada banyak lubang, galian, trotoar yang rusak, sampai tiang listrik yang harus kita perhatikan. Jika naik kendaraan umum, haruslah dengan tertib agar aman bagi semua orang. Duduk atau berdiri pada tempat yang aman dan tidak bergelantungan di jalan. Menumpang kendaraan bak terbuka, truk dan kontainer adalah perbuatan terlarang karena beresiko besar kecelakaan. Gunakan kendaraan yang bermobil dan dahulukan keselamatan. Anak berani adalah anak yang dapat menjaga keselamatan diri dan teman. Hindari tempat rawan, gelap, atau orang-orang yang mencurigakan. Sebaiknya berjalanlah bersama dengan teman-teman. Sedepat mungkin, hindari berjalan sendiri, apalagi di tempat sepi. Pulang dari sekolah, segeralah berjalan menuju rumah. Jangan teralihkan oleh rujukan atau ajakan dari teman, kenalan, apalagi orang yang tak dikenal yang mengajak pergi dengan tawaran berbagai hadiah yang menarik. Kedewasaan kita dapat tercermin dari bagaimana kita bertindak di jalan. Ingatlah, orang yang kita sayangi menunggu kita pulang dengan selamat. Ya, itu video pelanggaran yang pertama. Sekarang yang ini lagi. Udah ya? Tadi udah ya? Nah, ini yang kedua. Ini tampak si boy sedang berkendara motor. Kalau melihat adegannya ini, siswa bukan tambah takut, tambah terinspirasi dia kan. Cobalah yang bikin video itu yang pakai motor tuh jelek-jelek gitu kan. Ini idola para wanita ini. Jadi, kamu tadi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, tapi tidak mengambil perhitungan keselamatan berkendara. Tapi Pak, saya mengakui karena saya bangunnya kesiangan. Iya, tapi dengan seperti itu, Anda bisa membahayakan diri sendiri dan bisa membahayakan orang lain, sehingga bisa. Saya kan tidak menabrak, Pak. Iya, gua tahu. Tapi habis ini akhirnya saya berkendara. Nanti kalau tidak, langsung bawa dan ke polisi. Iya, ya.
Cewek ke cowok ya? Oh ini ketemu teman biasanya di iya sana yang belakangan parkirnya. Iya, aku tadi habis kena bilang. Padahal aku ya karena ada santai gitu di sana. Tapi nggak bawa helm sih. Bilang aja takut bos. Sejak kapan? Oh. Dari kau. Ya sekali. Gas lah. Selambut. Jadi enggak ya? Gas lah. Sesuai kesepakatan ya. Ya, yuk gas. Wih, cepet banget nih anak. Perasaan biasanya dia lelet banget. Enggak lah. Rumah sakit. jika semua kecelakaan dan mengemudi jalan yang hingga mengenai prioritas dan tidak memakai perlindungan keselamatan pengendara berkendara sehingga semangat upaya kontribusi orang di sekitar terutama yang tidak teroleh oleh pekerja dan pajak karena kurangnya pengalaman informasi media kurang segala aman keselamatan prioritas. Faktor penyebab kecelakaan. Ini faktor penyebab kecelakaan, bukan faktor penyebab pelanggaran. Bedakan ya. Hal ini dapat diatasi dengan mengetahui bahwasannya sehingga mengurangi resiko kecelakaan yang tinggi sebagai berikut: menggunakan protokol keselamatan di antaranya helm, menggunakan helm lampu di seluruh bagian kepala dengan baik, yang memiliki fungsi untuk melindungi dari tulisan angin, Indonesia merasa dan perlindungan saat terjadi cedera Kita bagi 3 kelompok saja ya. 3 kelompok saja. bersifat 4-4. Ada 4, ada 3. Persiapan misi tujuan untuk mengetahui bahwa pengendara tidak sedang mengalami informasi yang tinggi sehingga tsunami tidak sedang dalam kondisi memakai obat-obatan dan jangan lupa berdoa. Jadi kelompoknya nanti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ini 4. Skip ya. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 2, 3, 3. Kelompok 3.
Bangkunya disusun ya, guys. Ya cepat, bangkunya disusun guys. Tuh, kasih ya. Oke, kasih ya. Kelompok 1 nantinya di situ, kelompok 2 di sini, tengah-tengah, kelompok 3 di sini. 4 meja digabung. Jadi ya kelompoknya ada 3, ada 4. Nah. Ada 3 orang, ada 4 orang. Ya. Oke. Jadi perhatikan lembar kerja peserta didik. Setelah kalian mengamati video tersebut, nah, ini adalah tugas. Boleh buka LKPD yang telah Bapak bagikan. Ya. LKPD, di situ ada pertanyaannya. Tugas kelompok. Jadi kalian harus membuat kelompok. Kelompok kan sudah dibagikan. Minggu lalu kan sudah ada kelompoknya, ya. Nah. Temukan faktor penyebab masalah berdasarkan video tersebut. Faktornya apa-apa saja. Nah, setiap kelompok harus beda tuh. Nah, boleh dicek itu. Boleh dicek faktor penyebab masalahnya apa. Nah. Terus alternatif solusi bila hal itu terjadi. Nah, terus temukan alternatif pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi. Barulah kalian presentasikan di depan, ya. Nah, untuk kelompok perwakilannya 2 orang untuk mempresentasikannya. Ditulis di selembar kertas. Nah, kalian bacakan. Terus teman-teman yang lain boleh menanggapi. Ayo. Jadi ayo bikin kelompoknya sesuai dengan bangku dan tempat duduknya yang disesuaikan tadi. Oke, ingat, kelompok 1 cepat, ayo susun bangkunya. Kelompok 1 situ, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini. Oke, cepat. Nah, ya. Juliarti kelompok 1. Ya. Arwil, Leon dengan Aidil kelompok 2, bertiga ya. Nah, Juleika kelompok 3. Ya. Ya. Oke. LKPD ada juga Bapak bagikan di WA kalian. Nah, di situ ada LKPD-nya. Ya. Kalian bisa mencari referensi di situ di HP kalian di WA. Ya. Oke. Ayo kemukakan, diskusikan. Bapak beri waktu sekitar 15 menit ya. Untuk diskusi. (15 menit itu 5 menit itu untuk 10 menit itu untuk diskusi, 5 menit itu untuk presentasi.
Ya, di HP itu kan ada referensinya, faktornya, solusinya, pencegahan masalahnya. Jadi di WA itu pilih salah satu ya. Tinggal kalian pilih, pokok kalian tampilkan di depan untuk presentasi. Mana kelompok 1? Udah hampir selesai? Ya. Bentar lagi ya. 5 menit lagi. Jadi untuk diskusi kelompok di HP sudah Bapak berikan referensinya, ada faktor, ada solusi, ada alternatif. Jadi kalian menyesuaikan saja ya. Nah, pilih salah satu atau 2 di situ. Baru dipresentasikan. Jadi di HP sudah ada 3 penyelesaiannya. Ada 3 penyelesaian dari faktor, alternatif, dan solusinya. Tinggal kalian memilih mana yang cocok buat kalian. Sudah Bapak kasihkan referensinya di situ ya. Jadi kalian tidak sulit lagi untuk mencari. Tinggal kalian pilih, bacakan. Ya, udah selesai? Bagaimana? Teman-teman? Bentar lagi. Waktu diskusi 15 menit. Nah, ya.
Ya, bagaimana? Oke, bagi siapa saja kelompoknya yang sudah selesai boleh tampil di depan. Ya. Gimana? Tidak harus kelompok 1, 2, 3. Ya. Yang lain kemana? Keluar. Iya. Tunggu dulu. Nanti kalian juga harus aktif bertanya ya. Nanti setiap kelompok yang presentasi, kelompok lain wajib untuk bertanya. Karena berhubung ini ada 3 kelompok, setiap kelompok harus bertanya. Nah, gitu ya. Oke, untuk waktu Bapak rasa sudah 15 menit ya. Silakan kelompok yang sudah siap untuk ke depan. Ya, silakan. Kelompok 2 orang maju. Oke, kita aplaus dulu kelompok 2 untuk maju di depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab soal dari tugas kelompok berikut. Temukan faktor penyebab masalah berdasarkan video tersebut. Faktor masalah dari video tersebut tadi yang sudah dijelaskan adalah kurangnya edukasi pada masyarakat untuk peraturan lalu lintas. Salah satu upaya preventif yang paling efektif adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan lalu lintas dan bahaya dari pelanggaran lalu lintas. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye keselamatan jalan raya di media sosial, televisi, radio, ataupun dalam bentuk sosialisasi langsung di masyarakat. Kedua, temukan alternatif solusi bila hal itu terjadi. Alternatif solusi jika hal itu terjadi adalah dengan penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran lalu lintas akan memberikan efek jerah dan menimbulkan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya mengenai aturan lalu lintas. Yang ketiga, temukan alternatif pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi. Agar hal tersebut tidak terjadi, sebaiknya pembuatan infrastruktur jalan yang aman seperti trotoar, penyeberangan jalan yang jelas, dan rambu lalu lintas yang jelas dan terlihat akan membantu pengguna jalan untuk memahami dan mengikuti aturan lalu lintas. Itulah beberapa jawaban dari kelompok kami yang telah kami sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buka sesi tanya jawab, silakan. Ayo, tanyakan. Cukup satu pertanyaan saja ya. Oke. Silakan. Kalau mau jawab tunjuk tangan nanti ya. Ya. Mari. Saya ingin bertanya tentang mengenai aturan yang kurang tegas. Maksud dari aturan yang kurang tegas, maksudnya bagaimana? Baik, terima kasih Muhammad Haris.
penegakan hukum yang tegas maksudnya di sini adalah dengan memberikan hukuman pada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran yang telah dicantumkan atau dituliskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan memberikan hukuman atau memberikan sanksi atau teguran kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran. Seperti itu, Muhammad Hari. Ya, bagaimana? Cukup puas? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan tutup. Baiklah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya, ya, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan sesuai dengan LKPD. Soal pertama yaitu temukan faktor penyebab masalah berdasarkan video tersebut. Berdasarkan video tadi bahwa penyebab masalah yang terjadi di video tersebut yaitu yang pertama kurangnya kesadaran berlalu lintas, yang kedua ikut-ikutan, yang ketiga rendahnya pemahaman lalu lintas. Soal nomor 2, temukan alternatif solusi bila hal itu terjadi. Solusinya yaitu pihak kepolisian seharusnya lebih rutin melakukan patroli di daerah rawan pelanggaran lalu lintas, bila perlu tambah pos penjagaan di daerah-daerah tersebut. Soal nomor 3, temukan alternatif pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi, yaitu hal untuk mencegah pelanggaran tersebut agar tidak terulang kembali, yaitu dengan memberikan edukasi. Salah satu upaya preventif yang paling efektif adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan lalu lintas dan bahaya dari pelanggaran lalu lintas. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Silakan. Duduk kanan, berdiri. Ayo. Saya ingin bertanya, apakah ada upaya lain untuk bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut? Sebenarnya banyak cara untuk melakukan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi. Seperti dengan memberikan sosialisasi, masih banyak lagi. Ya. Mungkin cukup puas? Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan semua. Silakan Pak Tahir. Yang bertanya kelompok ahli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjawab tugas kelompok tersebut. 1. Temukan faktor penyebab masalah berdasarkan video tersebut.
Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran berlalu lintas. Masih banyak pengguna jalan yang tidak menerapkan etika kepada sesama pengguna jalan. Hal ini perparah dengan banyaknya pengemudi yang tingkat kematangannya masih kurang dalam mengendali kendaraan. Nomor 2, temukan alternatif solusi bila hal itu telah terjadi. Solusinya adalah dengan pembuatan infrastruktur jalan yang aman. Pembuatan infrastruktur jalan yang aman seperti trotoar, penyeberangan yang jelas, dan rambu-rambu lalu lintas yang jelas dan terlihat akan membantu pengguna jalan untuk memahami dan mengikuti aturan lalu lintas. Soal nomor 3, yaitu temukan alternatif pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi. Yaitu dengan penegakan hukum yang adil dan profesional. Penegakan hukum yang adil dan profesional terhadap pelanggaran lalu lintas akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sistem penegakan hukum dapat diandalkan dan berfungsi dengan baik. Cukup sekian dari kami. Apakah ada ingin yang bertanya? Ya. Saya ingin bertanya. Ya. Jika pencegahan dari pembangunan infrastruktur jalan yang aman telah disampaikan, apakah masih berkemungkinan untuk adanya pelanggaran lalu lintas? Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tentunya bisa, yaitu dengan menjelaskan ulang bagaimana rambu-rambu lalu lintas yang jelas dan terlihat akan membantu pengguna jalan untuk memahami dan mengikuti aturan lalu lintas. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diumumkan? Ya Allah. Berapa? Ya, alhamdulillah sekian presentasi dari masing-masing kelompok telah selesai. Nah, adapun dari hasil diskusi kelompok dan presentasi, Bapak rasa sudah cukup baik, walaupun masih banyak yang harus kalian kembangkan lagi, terutama dalam penyajian presentasi, di mana situ masih belum banyak bahan yang kalian kuasai. Dan cara penyampaiannya itu haruslah dengan ekspresi mimik yang meyakinkan. Bila perlu dengan diperagakan. Jadi terkesan tidak menonton gitu. Kalau seperti itu terkesan kalian terpaksa dan menonton. Nanti lain waktu apabila presentasi di depan, kalian harus menguasai dari segi bahan, dari segi penampilan maupun pengolahan kata, supaya tampak antusias dan para audien pun merasa terdengar ya, terdengar.
Begitulah dia jalannya presentasi yang baik. Ya, walaupun begitu, Bapak apresiasi kepada kalian semua. Walaupun masih terdapat kekurangan, ya bukan berarti itu merupakan hal yang membuat kalian untuk tidak bisa maju ke depan. Untuk kedepannya diperbaiki, ya, di depannya perbaiki. Ya, Bapak terima kasih, aplaus kepada teman kalian. Nah, untuk itu kita sudah sampai ke kegiatan penutup pada hari ini. Bapak mau kalian merefleksikan apa-apa saja yang telah kalian pelajari hari ini dan hal menarik apa yang telah kalian temukan dalam hari ini, terus hambatan apa yang kalian temui dalam pembelajaran hari ini. Terus materi apa yang kira-kira menurut kalian masih belum kalian pahami pada pembelajaran ini, ya? Ya. Kira-kira materi apa yang masih belum dipahami dalam pembelajaran hari ini? Ya, Aris, materinya? Sudah paham, Pak? Sudah paham? Ya, kalau sudah paham, bagus, ya. Berarti proses pembelajaran kita ini sesuai dengan tujuan dan maksudnya. Ya. Untuk kedepannya, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini, hukum itu berlaku untuk semua kalangan, tidak dibedakan antara kaya maupun miskin, tidak membedakan jabatan yang tinggi maupun yang tidak punya jabatan. Hukum berlaku adil sejatinya. Tadi juga telah dibahas. Hukum itu seperti pagar, pembatas. Kadang manusia ini kelalapan, ya, semau-maunya. Bagaimana upaya untuk membatasi tingkah laku manusia yang mengakibatkan kerugian, maka dibentuklah hukum. Kalau tidak ada hukum, manusia akan semena-mena, akan merugikan orang lain. Ya, untuk kedepannya minggu depan kita lanjut ke materi sistem hukum dan peradilan internasional. Ya, maka untuk itu pembelajaran hari ini telah selesai. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Begitu juga dengan diskusi kita telah selesai. Oke, kalau sudah selesai, kembali ke tempat asalnya. Kita akhiri pembelajaran kita. Kita awali dengan bismillah, kita akhiri dengan alhamdulillah. Sebelum kita beranjak ke kelas, sebagai peserta didik, ada pembukaan, berarti ada penutupan. Ya. Jadi semoga dengan pembahasan Bapak pada hari ini mengenai sistem hukum, bukan hanya materinya saja yang kalian pelajari, tetapi tindakannya juga yang kalian harus terapkan. Bapak telah menjelaskan tentang pelanggaran hukum. Jika suatu waktu Bapak melihat kalian melakukan pelanggaran hukum, ya, itu sangat-sangat disayangkan. Malulah Bapak sebagai guru menasihati, membimbing dan mengarahkan, menjelaskan.
tahu-tahu kalian masih juga melakukan pelanggaran hukum. Artinya apa? Proses pembelajaran yang Bapak terapkan ini tidak berkesan kepada kalian. Hanya seutar materi, hanya seutar kepala, tidak dimasukkan ke dalam hati dan tidak diindahkan dan tidak diterapkan. Seharusnya kalau sudah Bapak sampaikan materi ini, realisasinya itu yang terpenting ya. Oke, semoga dengan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita yang saat ini berada di kelas. Bukan juga hari ini, tetapi juga untuk ke depannya. Oke. Maka dari itu, sebelum kita beranjak, Bapak mau perwakilan ketua kelas untuk membacakan doa penutup. Dan diakhiri dengan salam. Nanti berdiri semua ya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.